Oke, teman-teman, langsung kita bahas soal yang pertama. Soalnya adalah, pada era globalisasi, teknologi dan informasi saat ini, kebebasan membuat akun sosial media dan akun messenger memberikan dampak positif dan dampak negatif. Carlo bertugas sebagai pegawai yang ditugaskan mengawasi aktivitas grup media sosial atau admin pengaduan masyarakat suatu instansi daerah. Dan ia menemukan anggota grup banyak terindikasi menggunakan akun palsu. Hal yang sebaiknya Carlo lakukan pertama kali adalah A. Memblokir akun tersebut secara langsung. B. Menonaktifkan fitur kirim pesan bagi akun yang terindikasi tersebut. Yang C. Menambahkan keterangan pada fitur informasi agar menggunakan ID atau identitas yang jelas bagi peserta. Yang D. Mengirimkan broadcast himbauan kepada anggota grup agar menggunakan ID yang jelas. Nah, teman-teman, soal ini terkait dengan kompetensi integritas sesuai dengan indikator 4.1, yaitu menciptakan situasi kerja yang mendorong seluruh pemangku kepentingan mematuhi nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. Ya, teman-teman, sesuai dengan indikator yang sudah saya sebutkan, maka opsi yang tepat adalah, ya teman-teman, kalau ada soal seperti ini, hindari yang langsung memblokir atau menonaktifkan, teman-teman. Jadi nanti yang mendapatkan poin tertinggi antara opsi C dan D ya, teman-teman. Nah, kira-kira yang mana? Ya, yang mendapatkan poin tertinggi adalah soal atau pilihan opsi C, yaitu menambahkan keterangan pada fitur informasi agar menggunakan ID yang jelas bagi peserta. Begitu ya. Nah, sesuai yang tadi saya jelaskan bahwa yang mendapatkan poin terendah adalah A, yaitu memblokir akun tersebut secara langsung. Nah, gitu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Anda memiliki beban mengajar yang cukup banyak dalam seminggu. Di samping itu, Anda juga memiliki tugas tambahan sebagai salah satu pengurus inti koperasi sekolah untuk kesejahteraan warga sekolah. Hal yang akan Anda lakukan adalah A. Mengutamakan tugas mengajar dengan sedikit mengabaikan tugas sebagai pengurus koperasi. Yang B. Melaksanakan tugas mengajar yang diselingi dengan melaksanakan tugas-tugas sebagai pengurus koperasi sekolah. Yang C. Membagi tugas dengan pengurus inti lainnya dalam mengelola koperasi sehingga tidak mengganggu tugas mengajar. Yang D. Mengutamakan tugas sebagai pengurus koperasi karena merasa bermanfaat bagi kesejahteraan anggota lain dan itu bisa bernilai sedekah. Soal ini terkait dengan kompetensi kerjasama, indikatornya adalah mampu menjalin interaksi sosial untuk penyelesaian tugas. Teman-teman, sesuai dengan ilustrasi ini, gitu ya, koperasi memiliki peran untuk kesejahteraan warga sekolah. Tapi di sini karena dia sudah memiliki beban mengajar yang cukup banyak, maka tugas utama seorang guru kan adalah mengajar. Jadi itu tidak boleh ditinggalkan demi koperasi. Artinya kita pilih opsi jawaban yang mengandung nilai keduanya. Jadi tidak mengorbankan salah satu dan berlaku win-win solution. Ya, jadi jawaban yang memiliki skor tertinggi mana teman-teman? Nah, opsi C jelas yaitu membagi tugas dengan pengurus inti lainnya dalam mengelola koperasi sehingga tidak mengganggu tugas mengajar. Jadi di sini tugas mengurus koperasi beres, tugas mengajar juga tidak terabaikan seperti itu. Nah, di sini yang mendapatkan poin terendah adalah opsi D, mengutamakan tugas sebagai koperasi. Padahal tugas utamanya seorang guru adalah mengajar. Jadi dia mengorbankan tugas mengajarnya. Gitu ya teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Saya merasa tidak cocok dengan salah satu rekan kantor karena dia suka membicarakan orang di belakang. Saya juga pernah menjadi korban gosip yang disebarkannya tentang hal yang tidak saya lakukan. Namun, suatu hari saya terpilih untuk berada dalam satu tim kerja dengan dia. Hal yang sebaiknya saya lakukan adalah A. Mengerjakan proyek tim tersebut dengan tuntas. B. Menyelesaikan proyek kerja tersebut bersamanya secara profesional. C. Memberikan batasan untuk berinteraksi dengan rekan tersebut. Yang D. Minta bertukar tempat dengan rekan kerja yang lain. Soal ini terkait dengan kompetensi kerjasama, indikatornya melihat kekuatan atau kelemahan anggota tim, membentuk tim yang tepat, kemudian mengantisipasi kemungkinan hambatan dan mencari solusi yang optimal. Jadi jelas sesuai indikator ini kan tidak mungkin
C dan D ya. Jadi mana kira-kira yang sesuai teman-teman? Nah, itu adalah opsi B. Menyelesaikan proyek kerja tersebut bersamanya secara profesional. Jadi kita tetap bersikap profesional dalam melakukan suatu pekerjaan. Nah, kemudian di sini opsi A, yang penting proyeknya tim tuntas dulu. Jadi kita tetap bersikap profesional agar proyeknya berlangsung tuntas. Arya, salah satu anggota tim Anda, selalu bermasalah untuk memenuhi deadline kerja yang diberikan kepadanya. Hal ini berlangsung tidak hanya sekali terjadi, namun sudah berkali-kali. Sikap Anda sebagai seorang pimpinan yang revolusioner terhadap Arya adalah A. Memberinya deadline sesuai tingkat kemampuannya selama ini. B. Tetap memberikan pekerjaan dengan deadline sesuai standar yang saya inginkan. Yang C. Mengomunikasikannya dan mencari solusinya. Yang D. Melaporkan kepada atasan agar dipindahkan ke bagian yang lain. Nah, soal ini terkait dengan kompetensi apa? Yaitu orientasi pada hasil. Indikatornya adalah mencari, mencoba metode kerja alternatif untuk meningkatkan hasil kerjanya. Jadi di sini teman-teman, karena dia sudah tahu memiliki masalah gitu ya dalam hal pemenuhan deadline, maka jawaban yang tepat adalah ya kita komunikasikan dulu teman-teman masalahnya kira-kira apa gitu ya. Kemudian nanti kita cari solusi bersama ya. Di sini yang mendapatkan poin terendah adalah opsi D, yaitu melaporkan kepada atasan agar dipindahkan ke bagian yang lain. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Pak Krisna adalah salah seorang guru di SMP Harmonikasi. Pada suatu hari saat akan berangkat mengajar, lalu lintas jalanan yang dilewati cukup padat, berbeda dengan hari-hari biasanya. Belum lagi jalan menuju ke sekolahnya juga melewati 3 buah traffic light, yang pastinya akan menyebabkan beliau datang terlambat. Jika Anda adalah Pak Krisna, maka hal yang akan Anda lakukan adalah A. Mengambil jalan pintas yang tidak macet dengan tetap memperhatikan rambu lalu lintas. Yang B. Tetap mengikuti arus lalu lintas dengan mematuhi rambu lalu lintas yang ada, serta mengendarai sepeda motor dengan tetap berhati-hati. Yang C. Mempercepat laju sepeda motor dan bila diperlukan menerobos traffic light. D. Mempercepat laju sepeda motor agar tidak terlambat. Nah, pada soal ini berlaku kompetensi integritas dengan indikator menerapkan norma-norma secara konsisten dalam setiap situasi pada unit kerja terkecil atau kelompok kerjanya. Di sini teman-teman sudah tahu macet, jadi langkah terbaik yang harus dilakukan oleh Pak Krisna adalah apa kira-kira? Ya jelas opsi A, yaitu mengambil jalan pintas yang tidak macet dengan tetap memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Karena kalau Pak Krisna tetap melewati jalan itu, akan terlambat juga ya teman-teman, karena di sini dijelaskan bahwa lalu lintasnya cukup padat, apalagi dia melewati 3 buah traffic light. Nah, nanti malah terlambat. Sini yang mendapatkan poin terendah adalah opsi C, yaitu ini menerobos traffic light. Jelas di sini bertentangan dengan kompetensi integritas. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda merupakan seorang pelayan atau waiters pada sebuah restoran. Suatu hari, datanglah seorang tamu bersama dengan keluarganya untuk makan di restoran tempat Anda bekerja. Pada saat menu sudah dihidangkan di atas meja dan mulai dinikmati oleh tamu tersebut, tiba-tiba dia memanggil Anda kembali dan melakukan komplain jika menu yang dia pesan tidak sesuai dengan apa yang dia pesan. Hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Minta maaf dan memohon untuk menunggu agar dibuatkan hidangan yang baru. B. Meminta maaf dan langsung membuatkan menu baru sesuai pesanan. C. Minta maaf dan meminta bagian dapur untuk mengganti hidangan tersebut. Yang D. Melaporkan kepada bagian dapur yang bertugas memasak. Ingat di sini tugas Anda adalah seorang pelayan atau waiters. Jadi tempatkan sesuai dengan porsinya. Ya. Soal ini terkait dengan unsur pelayanan publik. Indikatornya adalah menyelesaikan masalah dengan tepat tanpa bersikap membela diri dalam kapasitas sebagai pelaksana pelayan publik. Jadi mana teman-teman yang sesuai dengan kapasitasnya sebagai seorang pelayan, mohon maaf, atau waiters. Nah, jelas opsi A, yaitu meminta maaf dan mohon untuk menunggu agar dibuatkan hidangan yang baru.
Di sini opsi B, kalau langsung membuatkan menu baru, ini bukan tugasnya sebagai seorang pelayan atau waiters, melainkan sebagai seorang chef. Kemudian di sini C ya, yang lebih bagus kedua, minta maaf dan meminta bagian dapur untuk mengganti hidangan tersebut. Ini sebagai seorang itu ya tetap berada pada porsinya. Gitu ya teman-teman. Anda diminta mengurusi laporan keuangan perusahaan. Di tengah pekerjaan, Anda menemukan masalah yang cukup serius dan harus segera diatasi. Sementara Anda dikejar deadline. Tindakan yang tepat saya lakukan adalah A. Segera berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait untuk memecahkannya. B. Berusaha sepanjang hari memikirkan cara untuk melewatinya. C. Mengandalkan bantuan teman dalam menggarapnya. D. Menyerahkan pada pihak lain agar segera diatasi. Soal ini terkait dengan kompetensi kerjasama dengan indikator mampu menjalin interaksi sosial untuk penyelesaian tugas. Jadi kalau ada kasus seperti ini, maka hal yang sebaiknya kita lakukan adalah apa teman-teman? Ya, kita harus segera berkomunikasi atau berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait. Karena kan sudah ada bagiannya masing-masing untuk memecahkan masalah yang sedang kita hadapi. Itu ya. Di sini yang mendapatkan poin terendah adalah B, berusaha sepanjang hari memikirkan cara untuk melewatinya. Ingat ya, di sini Anda tengah dikejar outline deadline. Jadi nggak mungkin kita pikirkan seharian suntuk, malah nanti akhirnya kita akan terlambat dalam mengumpulkan pekerjaan. Seperti itu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Meski pada pandemi COVID-19 yang diberlakukannya PPKM, kepala sekolah Anda tetap meminta guru untuk melaksanakan piket seminggu sekali sesuai jadwal yang telah dibuat. Itu maksudnya begitu. Hari ini Bumia berangkat sekolah diantar oleh suami dan rencananya akan dijemput oleh putranya saat pulang nanti. Namun, menjelang jam pulang, dia dikabari oleh anaknya kalau ban motornya bocor, sehingga tidak bisa menjemput ibunya. Mendengar kabar tersebut atau berita tersebut, Bu Ratih menawarkan bantuan untuk mengantar Bumia ke rumah kendati tanpa helm. Jika Anda adalah Bumia, maka hal yang akan Anda lakukan adalah, nah ini bisa dibaca ya teman-teman pilihan jawabannya apa gitu ya. Nah, kalau melihat dari ilustrasi yang diberikan, jadi dia diajak untuk melanggar peraturan ya. Jadi jelas dia melanggar kompetensi integritas pada indikator ini. Menerapkan norma-norma secara konsisten dalam segala situasi pada unit kerja terkecil sesuai dengan kelompok kerjanya. Jadi di sini yang mendapatkan poin tertinggi adalah opsi D. Minta maaf dan menolak secara halus tawaran Bu Ratih yang bersedia mengantarkannya karena tidak membawa helm. Nah, di sini itu ya yang paling baik di sini artinya menolak gitu. Kemudian disusul oleh opsi C, mencoba mencari pinjaman helm. Nah, ini artinya dia tetap mematuhi peraturan. Nah, di sini opsi A dan B sudah melanggar aturan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Aryo adalah karyawan di suatu perusahaan swasta di kota K. Suatu hari, Ardi yang merupakan salah satu rekan kerjanya mendapatkan promosi. Sedangkan menurutnya ia tidak memiliki kemampuan yang lebih baik darinya. Hal yang seharusnya dilakukan oleh Aryo adalah A. Menghadap pimpinan serta memprotes keadaan tersebut. B. Menerima keadaan tersebut tapi tidak akan mengikuti perintah rekan kerjanya. C. Bekerja lebih giat dan menunjukkan kinerja terbaik saya. D. Tetap bekerja seperti biasa. Nah, soal ini terkait dengan kompetensi orientasi pada hasil dengan indikator menetapkan dan berupaya mencapai standar kerja pribadi yang lebih tinggi dari organisasi. Maka jawaban yang tepat adalah di opsi C. Jadi kalau kita tidak ingin dikalahkan orang lain dalam hal ini gitu ya, maka kita harus bekerja lebih giat lagi dan menunjukkan kinerja terbaik kita. Ya. Jadi yang mendapatkan poin tertinggi di sini adalah opsi C. Nah, yang mendapatkan poin terendah di sini adalah B. Menerima keadaan tersebut tapi tidak akan mengikuti perintah rekan kerja. Tidak boleh seperti itu ya teman-teman. Jadi kita harus menerima kekalahan dengan lapang dada. Artinya kalau kita melihat teman sukses ya kita harus bahagia. Dan kita bisa belajar dari rekan itu kira-kira tips suksesnya itu apa. Nah itu merupakan langkah yang baik juga. Kita lanjut ke soal berikutnya. Marni baru saja pulang liburan dari Pulau Bangka Belitung dengan keluarganya naik Merapi Airline. Saat hendak mengambil barangnya di bagasi, ternyata salah satu tasnya tidak ditemukan. Hal yang sebaiknya dilakukan oleh Marni adalah A. Meminta
pihak bandara bertanggung jawab dan mengganti barangnya yang hilang. B. Menanyakan kenapa barangnya tidak ada di bagasi kepada petugas. C. Meminta pertanggungjawaban dari pihak maskapai penerbangan. D. Melapor kepada petugas yang berwenang. Soal ini terkait dengan kompetensi komunikasi dengan indikator, menyampaikan informasi dengan jelas, singkat, dan tepat sesuai alur yang logis. Jadi di sini sudah dijelaskan bahwa alurnya logis ya. Jadi kalau opsi A, meminta pihak bandara bertanggung jawab dan mengganti barangnya yang hilang. Di sini pihak bandaranya siapa? Apakah kepala bandara? Kan tidak mungkin. Jadi di sini tidak jelas pihak bandara itu siapa. Tidak spesifik gitu ya. B, menanyakan kenapa barangnya tidak ada di bagasi kepada petugas. Ini sudah bagus gitu ya. Pertanyaan pada petugas. Cuma petugas yang dimaksud di sini belum spesifik. Nah, C, meminta pertanggungjawaban dari pihak maskapai penerbangan. Yang D, melapor kepada petugas yang berwenang. Nah, di sini sudah jelas petugas yang berwenang. Jadi apa ya yang spesifik itu loh ya di opsi D. Maka yang mendapatkan poin tertinggi jelas di opsi D. Kemudian disusul oleh opsi C, B, dan yang terakhir adalah opsi A. Ya teman-teman, jadi dalam menjawab soal manajerial, teman-teman harus memilih opsi jawaban yang spesifik dan to the point. Nah, seperti itu. Soalnya adalah, Riko adalah karyawan baru dari sebuah kantor yang ada di daerah Cimanggis. Minggu lalu, ia membuat laporan pertanggungjawaban dari sebuah proyek yang ditanganinya. Namun, sang atasan selalu menolak laporan tersebut. Bahkan, ia sudah merevisi laporan tersebut hingga 3 kali dan selalu diminta untuk memperbaikinya. Hal yang sebaiknya dilakukan oleh Riko adalah A. Menyuruh teman menyusun laporan pertanggungjawaban tersebut. B. Meminta saran dan masukan dari rekan kerja yang lain. Yang C. Meminta arahan langsung dari atasan dan tetap berusaha memperbaiki. D. Bersikap tidak peduli, yang penting saya sudah menyelesaikan pekerjaan. Nah, soal ini terkait dengan kompetensi komunikasi dengan indikator menyampaikan suatu informasi yang sensitif atau rumit dengan cara penyampaian dan kondisi yang tepat sehingga dipahami dan diterima oleh pihak lain. Oke, teman-teman, kalau ada masalah seperti ini, maka hal terbaik yang harus dilakukan oleh si tokoh atau si pelaku dalam hal ini adalah Riko, apa kira-kira? Nah, maka ya, dia harus segera minta arahan langsung dari atasan dan tetap berusaha memperbaiki. Jadi otomatis saat laporan pertama kita sudah ditolak, jadi untuk ke laporan kedua biasanya kita sudah konsultasi dengan rekan ya. Jadi ternyata konsultasi dengan rekan pun masih tidak mempan gitu ya. Maka hingga 3 kali dan selalu ditolak, sehingga kita bisa langsung minta arahan dari atasan langsung. Kira-kira kesalahannya di mana dan kita harus segera memperbaiki kesalahan sesuai dengan petunjuk dari atasan itu. Jadi di sini jawaban yang tepat adalah opsi C. Kemudian disusul oleh opsi B dan yang paling tidak tepat itu ada di opsi D, bersikap tidak peduli. Gitu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang bawahan Anda berhasil mendapatkan proyek fantastis pembangunan jembatan provinsi di daerah Anda. Sebagai seorang pimpinan, hal yang akan Anda lakukan adalah A. Memujinya setelah berhasil menyelesaikan tugas di depan yang lain itu maksudnya. B. Memuji dan memberinya selamat di forum rapat evaluasi kinerja karyawan. C. Memujinya dan memberikan amplop yang berisi sejumlah uang. Yang D. Memujinya jika tidak diketahui oleh pegawai yang lain. Soal ini terkait dengan unsur atau kompetensi orientasi pada hasil dengan indikator 3.2 yaitu memberikan apresiasi dan teguran untuk mendorong pencapaian hasil di unit kerjanya. Jadi sesuai dengan indikator itu maka yang mendapatkan poin tertinggi adalah jelas B. Memuji dan memberinya selamat di forum rapat evaluasi kinerja karyawan. Jadi ciri khas adanya kompetensi orientasi pada hasil adalah si pimpinan bisa memberikan ini teman-teman, apresiasi dan teguran. Di sini kenapa kok B yang tepat gitu ya? Karena memberinya itu di forum. Jadi otomatis ini kan memang tempatnya gitu ya. Jadi kan kinerja diberikan di suatu forum. Maka apresiasi dan teguran, dalam hal ini terutama apresiasi ya, bisa diberikan dalam suatu forum, di depan suatu forum agar yang lain juga merasa termotivasi. Gitu. Nah, dengan itu maka di sini dia itu lumayan ya, tapi di sini kok
tidak diketahui oleh karyawan lain padahal tujuannya biar untuk memotivasi gitu ya. Nah, di sini poin C malah yang lebih rendah. Dia memberinya amplop yang berisi sejumlah uang. Di sini lebih ke arah ke gratifikasi ya. Padahal ini sudah merupakan tanggung jawab. Jadi bonus boleh, tapi di sini konsepnya ke arah gratifikasi ya. Jadi bukan sebuah bonus. Artinya kalau bonus di sini sudah harus ada keterangannya dengan jelas dan memberinya bonus. Nah, itu maka jadinya malah bagus. Di sini amplop berisi jumlah uang kan tidak jelas, maka bisa kemungkinan mengarah ke arah gratifikasi. Itu ya. Kita ke soal berikutnya. Pada hari kerja, pelayanan di kantor kami tutup pada pukul 16.00. Pada hari ini, ada rekan kerja kami yang mengadakan resepsi pernikahan. Atas dasar hal tersebut, atasan saya menyuruh untuk menutup pelayanan pada pukul 15.00 dan mengajak seluruh personel kantor untuk menghadiri pesta pernikahan tersebut. Respon saya adalah A. Mengikuti perintah atasan saya karena dia yang bertanggung jawab. B. Menolak dengan keras perintah atasan karena pelayanan harus tetap buka hingga pukul 16.00. C. Meminta izin untuk tetap membuka loket pelayanan hingga selesai, kemudian menghadiri resepsi rekan kerja. Yang D. Dengan senang hati menghadiri resepsi tersebut, kemudian langsung pulang ke rumah. Nah, soal ini terkait dengan kompetensi integritas. Indikatornya adalah 1.2. Melaksanakan peraturan, kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari pada tatanan pribadi. Jadi jelas dia tidak boleh berpengaruh pada ajakan-ajakan yang bertentangan dengan aturan kantor. Ya, di sini jelas bahwa pelayanan tutup pada pukul 16, tapi kok pukul 15 sudah diajak cabut gitu ya. Maka bagaimanapun peraturan tetap harus ditegakkan. Maka meskipun atasan yang mengajak, kita harus tetap menolaknya, istilahnya gitu ya. Nah, tapi menolaknya kan dengan lembut kan, tidak boleh serta-merta keras gitu ya. Maka jawaban yang tepat yang mendapatkan poin tertinggi adalah opsi C, yaitu meminta izin untuk tetap membuka layanan pelayanan hingga selesai. Kemudian kita menghadiri rekan kerja di resepsinya. Jadi tetap terlaksana dua-duanya ya. Dia tidak melanggar aturan kantor, dalam hal ini membuka pelayanan hingga selesai, kemudian juga dia tetap menghadiri resepsi rekan kerja. Jadi keduanya tetap berjalan beriringan. Gitu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Eko tiba-tiba diminta untuk bekerja di luar kota selama beberapa bulan. Padahal dalam waktu dekat istrinya akan melahirkan. Jika Anda adalah Eko, maka hal yang akan Anda lakukan adalah A. Menerima tawaran tersebut dan segera pergi dinas. B. Membicarakannya lebih dahulu dengan keluarga baru memutuskan. C. Menemui atasan dan meminta kebijaksanaannya. Yang D. Menerima tawaran tersebut dengan syarat setelah istri saya melahirkan. Soal ini terkait dengan kompetensi komunikasi, indikatornya adalah berkomunikasi secara asertif, terampil berkomunikasi secara lisan maupun tertulis untuk menyampaikan informasi yang sensitif atau kompleks. Jadi sudah jelas ya, kalau ada sesuatu yang bersifat kompleks, dalam ini terkait dengan pekerjaan, maka kita harus segera menghadap ke atasan atau menemui atasan dan meminta kebijaksanaannya. Jadi biar lega gitu ya, jadi kita segera minta petunjuk dari atasan saja, enaknya bagaimana. Dan kita di sini harus bicara dengan jujur, terutama dalam kasus ini istrinya kan melahirkan. Jadi nanti si atasan biar memikirkan win-win solusinya seperti apa. Ya teman-teman, semoga penjelasan yang saya berikan bermanfaat. Terima kasih.